Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan anak usia sekolah. NIM saya 2384239. Saya kelas F jurusan PGSD. Jadi ini salah satu mata pelajaran kuliah ya, mengenai perkembangan peserta didik. Nah, salah satu poinnya adalah mengenai karakteristik perkembangan anak usia sekolah gitu. Baik, langsung saja ya kita kepada materi yang pertama, yaitu mengenai perkembangan fisik motorik. Nah, di sini ada 3 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan fisik pesat. Nah, anak usia sekolah mengalami peningkatan tinggi dan berat badan yang signifikan. Dalam artian memang sebenarnya ya kalau misalkan dijelaskan terlebih dahulu, yang disebut dengan fisik motorik itu kan motorik itu ada dua ya, ada motorik kasar, ada motorik halus. Karena perkembangan fisik motorik itu kemampuan individu dalam mengendalikan gerakan tubuhnya melalui kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi antara susunan saraf pusat gitu. Ada saraf dan juga otot. Nah, kalau misalkan motorik kasar seperti yang sudah kalian ketahui bahwasanya yang disebut dengan motorik kasar itu yang dimana menggunakan otot-otot besar gitu kan. Contohnya seperti bayi, contohnya ya. Contohnya bayi mengangkat kepala, tengkurap, berguling, duduk, merangkak, berdiri, itu kan contoh motorik kasar gitu kan. Kalau misalkan anak-anak, nah seperti berjalan, berlari, melompat, memanjat, menari, dan banyak hal lainnya gitu. Kalau motorik halus itu yang menggunakan otot-otot kecil, itu ya. Tadi kan kalau motorik motorik kasar menggunakan otot-otot besar, kalau motorik kecil itu menggunakan otot-otot kecil. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau bayi menggenggam benda, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lainnya, gitu kan. Kalau anak-anak, contohnya seperti menggambar, mewarnai, menulis, kan itu menggunakan otot-otot kecil, gitu kan. Nah, jadi yang disebut dengan pertumbuhan fisik pesat di sini itu bahwasanya anak-anak memang sebenarnya mengalami pertumbuhan fisik yang sangat pesat, terutama dalam hal tinggi dan berat badan gitu. Karena memang ketika masa usia sekolah itu memang masa-masanya seperti ada peningkatan hormon pertumbuhan. Nah, di sini maksudnya hormon pertumbuhan somatotrofin gitu kan diproduksi oleh kelenjar pituitari gitu. Dan itu memang sangat berperan dalam pertumbuhan tulang dan otot gitu, sehingga usia sekolah itu diproduksi oleh hormon pertumbuhannya sangat meningkat gitu, dan anak-anak sangat pesat gitu kan, tubuhnya juga lebih cepat gitu. Kadang-kala juga memang karena peningkatan asupan makanan juga. Karena anak-anak di usia sekolah itu kan umumnya itu memiliki nafsu makan yang lebih baik dan juga membutuhkan lebih banyak kalori gitu. Dan itu bisa jadi untuk pertumbuhan dan aktivitas fisik mereka gitu. Terus bisa jadi juga karena perubahan komposisi tubuh gitu. Karena memang pada masa itu masa otot dan tulang-tulang anak itu kan mulai berkembang lebih pesat dan juga dibandingkan dengan jaringan lemak gitu. Nah, kedua ada meningkatnya koordinasi dan keseimbangan. Nah, di sini anak-anak di usia ini semakin pandai dalam mengkoordinasikan gerakan tubuh mereka dan menjaga keseimbangan. Dalam artian bahwasanya seiring dengan perkembangan otot dan sistem saraf, anak-anak usia sekolah juga semakin pandai gitu tuh dalam mengkoordinasikan gerakan tubuh dan mereka dan menjaga keseimbangan juga gitu. Contohnya seperti berlari. Nah, anak-anak dapat berlari juga dengan lebih stabil gitu ya, juga terarah gitu kan, lebih seimbang juga gitu. Terus bisa juga dengan melompat. Nah, anak-anak dapat melompat itu lebih tinggi dan dengan koordinasi yang lebih baik gitu. Jadi bisa mengkoordinasikan seperti menangkap bola, itu anak-anak juga kadang-kala dapat menangkap bolanya itu dengan tangan tangan yang satu, dengan satu tangan gitu kan, sehingga lebih tepat dan juga lebih terkoordinasi juga. Nah, gitu ya. Terus juga yang ketiga itu meningkatnya energi dan stamina. Nah, maksudnya anak usia sekolah memiliki banyak energi dan stamina sehingga mereka senang melakukan kegiatan fisik yang aktif. Umumnya seperti itu ya, karena memang anak-anak usia sekolah itu kan banyak energi dan stamina, sehingga kan mereka itu banyak melakukan kegiatan fisiknya seperti pertumbuhan fisik yang pesat. Nah, di sini pertumbuhan fisik yang pesat itu membutuhkan banyak energi gitu kan, sehingga mereka juga banyak mengeluarkan energi gitu. Terus juga peningkatan metabolisme. Nah, metabolisme anak usia
sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa gitu kan. Sehingga mereka membakar lebih banyak kalori dan menghasilkan lebih banyak energi karena ketika masa anak usia sekolah itu kadang-kala banyak aktivitasnya gitu kan, banyak berlarinya, melompatnya gitu sehingga banyak mengeluarkan kalori gitu kan dibandingkan dengan orang dewasa gitu. Nah, terus juga aktivitas fisik yang tinggi. Nah, kadangkala juga anak-anak usia sekolah umumnya itu memang lebih aktif secara fisik juga dibandingkan dengan orang dewasa gitu ya. Gitu memang harus meningkatkan energi dan stamina pada usia sekolah itu kan penting juga gitu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan gitu. Nah, kalau misalkan aktivitas fisik yang aktif juga dapat membantu anak-anak untuk menjaga kesehatan fisik dan mental juga gitu kan, untuk meningkatkan kekuatan, koordinasi, keseimbangan, meningkatkan rasa percaya diri, harga diri gitu dan banyak hal lainnya gitu ya. Poin yang pertama itu, sekarang lanjut kepada poin yang kedua. Ya ini contoh-contohnya ya, ini bermain olahraga seperti sepak bola, basket itu salah satu keseimbangan, kesinambungan gitu kan. Bersepeda itu salah satu keseimbangan, melakukan kegiatan seni dan kerajinan tangan itu juga salah satu contoh ya dari perkembangan fisik motorik gitu kan. Membantu pekerjaan rumah tangga juga itu merupakan contoh dari salah satu poin yang tadi. Sekarang lanjut poin yang selanjutnya mengenai perkembangan intelektual. Nah, di sini juga ada 3 poin. Yang pertama itu mampu memahami konsep abstrak. Anak usia sekolah mulai dapat memahami konsep-konsep abstrak seperti waktu, ruang, dan sebab akibat. Ya pastinya kan, karena pada usia sekolah juga anak-anak mulai memahami konsep-konsep abstrak itu. Seperti tadi waktu itu kan anak-anak sekarang sudah mulai memahami nih antara waktu seperti kemarin, hari ini, besok sudah bisa dibandingkan gitu kan. Seperti bulan, tahun. Nah, mereka juga mulai memahami jam, menit gitu kan sudah paham terhadap waktu. Nah ruang kadangkala juga anak-anak memang sudah memahami konsep ruang nih. Nah, seperti atas, bawah, depan, mereka sudah paham gitu, sudah tahu terhadap belakang, kanan, kiri, dekat, jauh. Bahkan mereka juga sudah memahami antara peta, globe gitu kan, sudah tahu gitu. Nah, terus sebab akibatnya maksudnya seperti anak-anak kadangkala udah memahami nih bahwa hubungan antara sebab dan akibat itu mereka juga mulai memahami tindakan mereka dan dapat memiliki konsekuensi gitu kan. Apa yang mereka lakukan ada akibatnya. Nah, sebenarnya mereka sudah mengetahuinya gitu kan. Contoh seperti kalau misalkan seorang anak di sekolah itu dapat memahami bahwa mereka belajar dengan giat, nah mereka akan mendapatkan nilai yang bagus. Itu sebenarnya sudah mereka ketahui gitu. Oke, terus juga senang belajar hal-hal baru nih. Nah, anak-anak di usia ini mereka memiliki rasa ingin tahu dan yang sangat besar gitu dan mereka senang belajar hal-hal baru melalui berbagai media seperti buku, media massa dan internet gitu kan. Nah, mereka juga sangat senang belajar hal baru. Ini dapat dilihat ya dari antusiasme mereka dalam mengajukan pertanyaan. Kan banyak ya kalau anak-anak ketika belajar itu suka banyak pertanyaan gitu, apalagi masa-masa SD seperti kelas 2 gitu kan, kelas 1. "Kok Bu ini, kalau ini apa Bu, itu warnanya apa Bu, itu kenapa gitu?" Kan banyak gitu, sehingga mereka tuh banyak mengajukan pertanyaan gitu. Nah, ketika anak-anak usia sekolah sering mengajukan pertanyaan tentang berbagai hal, mereka juga ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka dan bagaimana segala sesuatu itu bekerja gitu. Kadang-kala memang seperti itu. Terus kadang juga mencoba hal-hal baru. Nah, anak-anak juga kadang-kala kan mencoba hal-hal yang belum mereka belum mereka alami gitu kan. Seperti contoh kan seperti makanan-makanan baru. Mereka suka penasaran, tuh belajar bahasa baru, mencoba olahraga baru gitu. Terus membaca buku juga. Nah, anak-anak usia sekolah senang membaca buku gitu kan. Baca buku juga dapat membaca mereka belajar tentang berbagai hal dan meningkatkan kosakata mereka gitu. Nah, terus contohnya seperti apa nih? Nah, seorang anak usia sekolah mungkin bertanya kepada orang tuanya tentang bagaimana pesawat terbang bekerja gitu. Karena ketika seorang anak contohnya melihat pesawat terbang, kadang-kadang dia penasaran kok terbang bisa pesawat bisa terbang gitu kan ditanyakan ke orang tuanya gitu kan. Terus kemampuan bahasa semakin berkembang. Nah, perkembangan bahasa yang baik mendukung perkembangan intelektual anak. Nah, anak usia sekolah semakin terampil dalam menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, berpikir, dan belajar gitu kan. Nah, maksud di sini itu bahwasanya ada hal-hal berapa yang terlihat dari anak kenapa intinya semakin
kemampuan bahasanya itu semakin berkembang gitu kan, bisa saja karena kemampuan berbicara. Nah, anak-anak usia sekolah juga kadangkala dapat berbicara dengan jelas dan juga lancar, karena mereka dapat menggunakan kalimat yang kompleks dan juga tata bahasa yang benar gitu. Terus kadangkala juga karena kemampuan membacanya nih, nah anak-anak usia sekolah juga dapat membaca dengan lancar dan memahami isi bacaan gitu. Terus kadangkala juga kemampuan menulisnya gitu. Anak-anak usia sekolah juga dapat menulis dengan rapi dan struktur mereka dapat menulis tentang berbagai topik gitu ya. Nah, ini adalah contohnya nih, contoh mengenai kemampuan intelektual seperti belajar membaca dan menulis, belajar matematika dan sains, belajar tentang sejarah dan budaya, dan belajar tentang berbagai topik yang menarik bagi mereka gitu ya. Sekarang maju ke slide selanjutnya yaitu mengenai perkembangan bahasa nih. Nah, di sini ada 3 poin juga. Yang pertama, mampu menggunakan bahasa dengan lebih kompleks dan kreatif. Anak usia sekolah itu semakin terampil dalam menggunakan bahasa untuk mengungkapkan ide, perasaan, dan pengalaman mereka, seperti metafora dan simile. Maksudnya apa? Nah, di sini jadi maksud dalam poin pertama itu, jadi anak usia sekolah itu memang semakin terampil gitu kan dalam menggunakan bahasanya dan kadang-kala dalam mengungkapkan ide, perasaan, dan pengalaman mereka juga gitu. Pertama seperti menguasai kosakata yang lebih luas gitu karena mereka lebih lebih seperti sering baca buku, kadangkala kan, kosakatanya lebih luas gitu. Nah, anak-anak usia sekolah itu, memiliki kosakata yang lebih luas dibandingkan dengan anak-anak usia prasekolah. Dalam artian, kalau misalkan sebelum masuk sekolah gitu ya, belajarnya memang lebih kurang gitu kan. Dalam artian kalau misalkan sekolah dasar itu lebih banyak tantangan atau rintangannya, dalam artian banyak, cobaan dan banyak penemuan-penemuannya gitu, sehingga banyak lebih luas kosakatanya gitu kan. Nah, hal ini juga katanya memungkinkan mereka itu untuk mengungkapkan ide perasaan mereka dengan lebih tepat dan jelas gitu. Terus kadang-kala juga menggunakan kalimat yang lebih kompleks. Nah, anak-anak usia sekolah itu kan dapat menggunakan kalimat yang lebih kompleks juga dengan struktur tata bahasa yang lebih baik. Dan bisa saja menggunakan bahasa yang lebih kreatif gitu. Nah, kedua, senang bercerita dan berbicara dengan orang lain. Senang bercerita tentang pengalaman mereka senang mendengarkan cerita orang lain, dan mereka senang berdebat dan berdiskusi. Itu kan salah satu memang ketika masa-masa sekolah gitu kan, masa-masa kecil, masa usia sekolah itu suka banget gitu berbicara dengan orang lain, bercerita gitu kan, seperti mereka itu suka berbicara. Nah, anak-anak usia sekolah itu suka berbicara dengan orang lain tentang berbagai hal juga, karena mereka senang berbagi pengalaman gitu, ide dan perasaan mereka. Kadang mereka juga suka mendengarkan gitu kan, anak-anak usia sekolah juga kadang kala suka mendengarkan cerita orang lain. Nah, mereka senang belajar tentang pengalaman, tuh gitu kan, tentang bagaimana mereka memandang dunia gitu. Nah, terus mereka juga suka berdebat dan berdiskusi, dalam artian anak-anak usia sekolah itu senang berdebat dan berdiskusi tentang berbagai topik. Nah, mereka senang untuk saling bertukar pikiran dan ide. Seperti contoh nih, dua anak usia sekolah dapat berdebat tentang film favorit mereka. Nah, kadang kan mereka itu ya kalau misalkan bercerita itu apalagi tentang film favoritnya suka wah gitu suka seneng banget apalagi ingin memenangkan film-film favorit mereka masing-masing gitu sehingga mereka suka berdebat dan berdiskusi. Nah, gitu ya. Terus, kemampuan membaca dan menulis semakin berkembang. Nah, perkembangan bahasa yang baik juga kan, seperti kemampuan membaca gitu. Jadi anak-anak usia sekolah dapat membaca dengan lancar karena mereka juga dapat membaca berbagai jenis teks gitu, seperti buku cerita, artikel berita, dan puisi gitu. Kadangkala juga kemampuan menulisnya. Nah, anak-anak di usia sekolah juga dapat menulis dengan rapi dan juga terstruktur gitu kan. Nah, mereka juga dapat menulis tentang berbagai topik nih, seperti pengalaman pribadi, dan juga perasaan gitu. Contohnya seperti seorang anak usia sekolah dapat membaca buku novel dan memahami ceritanya. Nah, ini adalah contoh ya dari pemahaman bahasa seperti berbicara dengan anak tentang berbagai topik yang menarik bagi mereka gitu kan. Membaca buku cerita untuk anak gitu, mendukung anak dalam mengembangkan minat mereka dalam bidang bahasa seperti menulis cerita atau puisi gitu. Terus membawa anak ke perpustakaan atau toko buku gitu dan bermain game edukatif yang melatih kemampuan bahasa anak gitu kan.
Nah, terus lanjut ke selanjutnya mengenai poin yang ketiga, yaitu karakteristik emosi. Di sini ada 3 poin juga ya. Yang pertama, mampu memahami dan mengelola emosi sendiri dan orang lain. Nah, mereka juga mulai dapat memahami dan berempati dengan emosi orang lain. Nah, maksudnya, jadi pada usia sekolah, kadangkala anak-anak juga sudah mampu memahami dan mengelola emosi sendiri dan orang lain gitu. Seperti kemampuan untuk mengidentifikasi emosi. Kadangkala juga anak-anak kan dapat mengidentifikasi emosi mereka sendiri gitu kan dan orang lain. Nah, karena mereka juga dapat memahami apa yang membuat mereka merasa bahagia, apa yang membuat mereka sedih gitu kan, marah, takut gitu kayak. Terus juga kadangkala kemampuan untuk mengatur emosinya gitu. Nah, anak-anak mulai dapat mengatur emosi mereka sendiri juga karena mereka kadangkala dapat belajar untuk menekankan diri ketika mereka merasa marah atau frustasi gitu ya. Terus juga kemampuan untuk berempati. Nah, maksudnya jadi anak-anak itu mulai dapat berempati dengan orang lain gitu kan. Mereka dapat memahami bagaimana orang lain merasa dan mereka dapat merayakan apa yang dia rasakan oleh orang lain gitu. Contoh seperti seorang anak usia sekolah dapat mengatakan, "Aku merasa senang ketika mereka bermain dengan teman-temannya," gitu kan. Bisa saja gitu. Seorang anak usia sekolah dapat menenangkan diri ketika mereka merasa marah dan mengambil nafas dalam-dalam dan menghitung sampai 10. Jadi mereka juga sudah bisa meredakan emosi juga gitu kan. Terus yang kedua itu mampu membedakan antara emosi yang berbeda seperti anak-anak seperti bahagia, sedih, marah, takut gitu. Jadi anak-anak usia sekolah juga kadang-kala ya sudah mampu membedakan antara emosi yang berbeda. Tadi seperti bahagia gitu kan. Nah, di sini kemampuan untuk memberi label emosi. Jadi anak-anak juga kadang-kala ya dapat memberi label emosi mereka sendiri dan emosi orang lain gitu. Seperti aku merasa bahagia atau dia terlihat sedih. Nah, mereka sudah paham gitu ya. Terus juga kemampuan untuk memahami penyebab emosinya. Kadangkala juga ya, anak-anak mulai memahami apa yang menyebabkan mereka merasa bahagia, sedih, marah, atau takut gitu. Sudah paham penyebabnya gitu kan. Terus juga kemampuan untuk memprediksi konsekuensi dari emosi. Seperti, jadi anak-anak mulai dapat memprediksi konsekuensi dari emosi mereka itu dapat memahami bahwa ketika mereka marah gitu kan mereka mungkin mengatakan atau melakukan sesuatu yang menyakitkan orang lain gitu kan. Kalau misalkan seorang anak sedang sakit atau sedang marah, bisa saja kan temannya itu tertampar atau bagaimana lah karena memang mereka sudah paham terhadap kemampuan untuk prediksi dan konsekuensi dari emosi juga gitu. Contoh seperti seorang anak usia sekolah dapat mengatakan, "Aku senang karena aku mendapatkan nilai bagus di sekolah." Bisa saja kan itu kan. Contoh lain seperti seorang anak usia sekolah dapat memahami bahwa ketika mereka sedih, mereka mungkin ingin menyendiri gitu kan. Mereka sudah paham gitu ya. Terus juga yang ketiga, mampu mengungkapkan emosi dengan cara yang lebih konstruktif. Nah, anak mereka mulai dapat menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan mereka dan mereka mulai dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang damai. Di sini maksudnya dengan cara yang damai itu kan anak usia memang mampu gitu kan mengungkapkan emosi dengan cara yang lebih konstruktif. Seperti yang kita lihat nih ada kemampuan untuk menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan gitu ya. Contohnya anak-anak mulai dapat mengungkapkan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan mereka itu seperti aku merasa marah, aku merasa sedih gitu kan. Terus juga kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai. Nah, anak-anak di sini itu udah mulai dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang damai. Mereka juga dapat belajar untuk berbicara dengan orang lain tentang perasaan mereka dan juga menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua orang gitu. Ya, oke, di sini ada contohnya juga, seperti membantu anak untuk mengenali dan memahami emosi mereka, mengajari anak tentang cara mengungkapkan emosi mereka dengan cara yang sehat. Karena kadangkala kalau misalkan di usia sekolah gitu ya, kalau sedang marah, kadangkala memang sudah susah gitu kan untuk dipulihkannya gitu. Jadi bagaimana caranya untuk bisa memujuk mengungkapkannya dengan cara yang sehat gitu ya. Terus contoh lain membantu anak untuk menyelesaikan
konflik dengan cara yang damai gitu. Ada juga memberikan anak contoh yang baik tentang cara mengelola emosi dengan baik. Karena memang sudah umum gitu kan seorang anak ketika marah itu suka mengeluarkan emosi yang dahsyat, dalam artian suka menimbulkan efek dampak negatif kepada teman-temannya gitu. Dan juga menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi anak untuk mengekspresikan diri mereka. Jadi usahakan ketika seorang anak sedang marah, kita itu jangan malah menimbulkan lebih marah lagi gitu kan, harus bahwa kita juga harus bagaimana supaya yang sedang marah itu kita bujuk atau dengan ekspresikan mereka dengan cara yang berbahagia gitu ya. Oke, mari kita lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu mengenai perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial sudah yang biasa diketahui gitu kan. Ada 3 poin juga. Yang pertama, mampu menjalin pertemanan dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, mereka juga mulai dapat bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama gitu. Jadi pada usia sekolah, anak-anak semakin mampu menjalin pertemanan dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, hal ini seperti kemampuan untuk menjalin pertemanan. Jadi, anak-anak usia sekolah itu kan mulai dapat menjalin pertumbuhan dengan orang lain yang memiliki minat dan nilai yang sama gitu. Kadang-kala mereka kalau misalkan bermain gitu kan, kalau misalkan mainnya sukanya ke sana, ya banyak gitu kan yang ke sana sehingga mereka itu jadi banyak gitu kan teman-temannya, sehingga perkembangan sosialnya itu mulai meningkat, mulai berkembang gitu. Jadi mereka itu dapat belajar untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama gitu. Ada juga kadang-kala dengan kemampuan untuk bekerja samanya seperti orang lain itu untuk mencapai tujuan bersama, mereka dapat belajar untuk berbagai bergiliran, menyelesaikan konflik dengan cara yang damai gitu. Contoh seperti seorang anak usia sekolah dapat bergabung dengan klub atau tim olahraga gitu kan. Atau dua anak usia sekolah dapat bekerja sama untuk mengerjakan proyek sekolah gitu. Intinya seperti kenapa guru itu suka memberikan kerja sama, kerja kelompok, supaya anak-anak di sana itu bisa bekerja sama atau bisa mengembangkan sosialnya gitu. Sehingga ketika seorang anak itu bekerja sama dengan teman yang lainnya, jadi teman-teman yang satu dengan lain itu bisa saling mengenal gitu kan, gitu ya. Yang kedua itu memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang dunia. Nah, jadi anak-anak mereka juga kadang-kala kan senang belajar tentang budaya dan tradisi yang berbeda gitu. Dan mereka senang bertemu dengan orang baru gitu ya. Seperti keinginan untuk belajar. Nah, anak-anak usia sekolah sangat senang belajar gitu kan tentang berbagai hal gitu. Seperti yang tadi dijelaskan. Mereka kadang-kala ingin tahu nih tentang bagaimana dunia bekerja dan bagaimana orang lain hidup gitu. Kadang-kala mereka memang berpikirnya aneh-aneh gitu ya. Maksudnya apa yang mereka lihat, apa yang langsung dipertanyakan gitu kan. Terusan juga keinginan untuk menjelajahi. Nah, kadang-kala juga ya, anak-anak usia sekolah itu suka menjelajahi dunia di sekitar mereka gitu. Mereka suka mencoba hal-hal baru dan juga mengunjungi tempat-tempat baru gitu. Senang sekali karena mereka kalau misalkan tempat terjun ke tempat yang belum mereka kunjungi, sangat senang gitu kan. Karena memang mereka itu suka sekali dengan penjelajahan, menjelajahi dunia-dunia baru gitu. Kan kadang-kala juga keinginan untuk bertemu orang lain. Nah, anak-anak usia sekolah juga suka bertemu dengan orang baru gitu. Mereka ingin belajar tentang budaya dan tradisi yang berbeda juga gitu ya. Terus mulai mengembangkan rasa tanggung jawab dan juga kemandirian. Nah, anak mereka mulai dapat melakukan tugas-tugas mereka sendiri dan mereka mulai dapat membuat keputusan sendiri. Dalam artian bahwasanya mereka juga sudah terlihat gitu kan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas mereka sendiri gitu. Anak-anak sudah mulai dapat melakukan tugas-tugas mereka sendiri seperti mengerjakan pekerjaan rumah, membersihkan kamar mereka, membantu orang tua di rumah gitu. Terus kemampuan untuk membuat keputusan sendiri. Jadi kadang-kala nih ya, anak-anak usia sekolah itu sudah mulai dapat membuat keputusan sendirinya. Nah, seperti apa yang ingin mereka pakai, mereka sudah ingin gitu kan. Ah, ini mah gak mau, ah itu mah gak mau. Kan aku mau ini gitu kan, sudah mau melakukan sendiri gitu kan. Sudah apa yang ingin mereka makan dan apa yang ingin mereka lakukan dengan waktu luang mereka gitu. Kadang-kala mereka juga sudah tahu makanan favorit mereka, apa yang mau mereka makan, sudah tahu gitu kan
kemauan, sudah ingin sendiri gitu ya. Ini contohnya mengenai perkembangan sosial seperti mendorong anak untuk terlibat dalam kegiatan sosial nih, seperti bermain bersama teman, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau menjadi anggota organisasi gitu. Karena itu memang salah satu menjadi perkembangan sosial juga gitu dengan cara anggota organisasi gitu, mengikuti organisasi gitu kan atau ekstrakurikuler. Terus memberikan anak kesempatan untuk membantu orang lain seperti melakukan pekerjaan rumah tangga atau membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, itu juga salah satu perkembangan sosial karena ketika ingin melakukan pekerjaan rumah tangga gitu kan atau membutuhkan orang lain yang membutuhkan. Terus mengajari anak tentang pentingnya bertanggung jawab dan mandiri. Ya, seperti tadi ya. Ini memberikan anak kepercayaan untuk membuat keputusan mereka sendiri, serta memberikan anak banyak pujian dan penghargaan atas pencapaian mereka, gitu. Terus next kita ke selanjutnya ya mengenai perkembangan kesadaran beragama. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Pemahaman tentang agama dan nilai-nilai semakin meningkat. Jadi, mereka mulai dapat memahami makna ibadah dan ritual keagamaan dan mereka juga mulai dapat memahami nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama mereka. Jadi maksudnya pada usia sekolah itu memang semakin memahami tentang agama dan nilai-nilainya gitu kan dengan pengetahuan tentang agama. Jadi anak-anak usia sekolah itu sudah mulai memiliki pengetahuan tentang agama mereka seperti sejarah, ajaran dan tokoh-tokoh agama gitu ya. Terus juga memahami tentang ibadah dan ritual keagamaan. Jadi anak-anak usia sekolah juga kadang-kala kan sudah mulai nih memahami ibadah dan juga ritual keagamaan seperti sholat, puasa, dan zakat. Mereka sudah tahu bagaimana tata cara sholat, apa itu puasa, serta apa itu zakat gitu ya. Terus juga pemahaman tentang nilai-nilai moral. Jadi anak-anak di sekolah juga kan sudah memahami nih nilai-nilai moralnya dan juga etika gitu kan yang diajarkan oleh agama mereka. Seperti kan kalau misalkan agama-agamanya itu dianjurkan untuk kejujuran, keadilan, kasih sayang gitu ya. Kalau contohnya seperti seorang anak usia sekolah dapat menjelaskan tentang rukun Islam dan rukun iman gitu ya contohnya. Terus yang kedua, mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Nah, jadi anak-anak usia sekolah juga sudah membedakan antara yang baik dan buruk. Nah, dilihat dari kemampuan untuk membuat penilaian moral. Jadi anak-anak di usia sekolah itu sudah mulai dapat membuat penilaian moral tentang benar dan salah. Mereka itu kan kadang-kala nih ya udah memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu kan untuk dilakukan berdasarkan ajaran agama mereka gitu ya. Contoh seperti seorang anak usia sekolah dapat mengatakan bahwa mencuri itu salah gitu kan. Jadi mereka sudah tahu gitu bahwa apa yang dilarang dan apa yang tidak gitu kan. Sudah tahu apa yang buruk dan tidak, bahwa mencuri itu jangan. Nah, mereka sudah tahu gitu kan. Terus kemampuan untuk mengambil keputusan moral. Nah, jadi di sini anak-anak usia sekolah juga sudah mulai dapat mengambil keputusan moral seperti dalam situasi yang berbeda pastinya karena mereka dapat memilih untuk melakukan hal yang baik dan menghindari hal yang buruk gitu. Contoh seperti seorang anak usia sekolah dapat memilih untuk membantu teman yang sedang kesulitan karena dia tahu kalau misalkan membantu teman yang kesulitan itu mendapatkan pahala gitu ya. Terus di sini memiliki rasa hormat terhadap orang lain dan keyakinan mereka. Nah, meskipun mereka berbeda dengan keyakinan mereka sendiri. Jadi, maksudnya anak usia sekolah itu memiliki rasa hormat terhadap orang lain dan juga keyakinan mereka gitu kan. Seperti berbeda keyakinan mereka sendiri itu toleransi. Nah, anak-anak usia sekolah mulai dapat menerima dan menghargai perbedaan atau keyakinan ya. Karena toleransi itu memang berbeda keyakinan. Mereka dapat memahami bahwa orang lain berhak untuk memiliki keyakinan yang berbeda dengan mereka. Empatinya apa? Nah, anak-anak usia sekolah juga dapat berempati dengan orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda gitu kan. Mereka dapat memahami bagaimana orang lain itu mungkin merasa saling mereka tentang keyakinan mereka gitu kan, saling menghormati juga pastinya kan karena anak-anak usia sekolah juga sudah mulai dapat saling menghormati meskipun mereka memiliki keyakinan yang berbeda juga gitu karena mereka dapat bergaul dengan orang lain dengan baik dan tanpa harus memaksakan keyakinan mereka kepada orang lain gitu ya. Contohnya seperti seorang anak usia sekolah dapat berteman dengan anak yang memiliki keyakinan yang berbeda gitu ya. Terus di sini
Ada contohnya ya mengenai beberapa yang tadi dijelaskan seperti membawa anak ke tempat ibadah untuk melakukan ibadah. Itu kan mengajari anak tentang nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama seperti tadi ya, seperti kejujuran, keadilan gitu ya. Memberikan anak contoh yang baik tentang cara menghormati orang lain dan keyakinan mereka. Bagaimana caranya supaya anak tersebut itu paham gitu terhadap keyakinan atau perbedaan gitu, dan mereka harus saling menghormati gitu meskipun berbeda keyakinan juga gitu. Terus mengajak anak untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan seperti mengikuti kegiatan ibadah atau membantu orang lain yang membutuhkan gitu kan. Terus juga mendorong anak untuk belajar tentang agama dan keyakinan mereka gitu ya. Lanjut kita ke yang selanjutnya itu mengenai hubungan antara aspek perkembangan siswa dengan pembelajaran. Ini sudah poin yang terakhir gitu ya. Di sini ada terdapat 6 poin ya. Yang pertama adalah perkembangan fisik motorik. Nah, jadi keterampilan motorik yang baik menunjukkan kemampuan siswa untuk fokus, mengikuti instruksi, dan menyelesaikan tugas-tugas belajar. Jadi maksudnya, jadi kemampuan motorik tadi sudah disebutkan ya, sudah jelaskan yang pertama ada motorik kasar dan motorik halus gitu ya. Kalau motorik kasar itu seperti berlari, melompat, memanjat gitu kan, membantu siswa untuk mengeluarkan energi dan meningkatkan fokus mereka. Kalau motorik halus seperti kemampuan motorik menggambar gitu kan, memotong, membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas belajar. Kedua, perkembangan intelektualnya apa? Ini kayak yang tadi juga sudah disebutkan sebenarnya, sudah dijelaskan seperti kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan bernalar logis. Sangat penting juga untuk kesuksesan dalam belajar gitu. Nah, seperti kemampuan untuk memahami informasi. Jadi, siswa itu dengan kemampuan intelektual yang baik, mereka kadang-kadang dapat memahami informasi yang disampaikan oleh guru dan buku tes gitu. Jadi mereka sudah paham terhadap apa yang disampaikan oleh guru gitu. Terus perkembangan bahasa. Nah, kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan sangat penting untuk memahami materi pelajaran dan mengekspresikan ide-ide mereka gitu. Seperti kemampuan untuk mendengarkan gitu kan, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk menulis. Ini sebenarnya rangkuman dari yang tadi sudah jelaskan gitu ya. Selanjutnya perkembangan emosi. Nah, kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik membantu siswa untuk fokus belajar, bekerja sama dengan orang lain, dan mengatasi stres gitu ya. Contohnya seperti kemampuan untuk mengendalikan diri, kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan untuk mengatasi stres gitu ya. Terus juga perkembangan sosial nih. Nah, kemampuan untuk menjalin pertemuan dan bekerja sama dengan orang lain membantu siswa untuk merasa diterima dan terlibat dalam proses belajar mengajar gitu ya. Terus yang terakhir perkembangan kesadaran beragama yang tadi sudah dijelaskan, nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama dapat membantu siswa untuk menjadi individu yang bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki rasa hormat terhadap orang lain gitu ya. Ini contoh-contohnya ya. Jadi ada guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajarannya sesuai dengan gaya belajar siswa. Karena memang seorang siswa itu harus kan berbeda-beda juga kan. Seorang siswa inginnya di tempat sunyi, inginnya di tempat yang ramai, beda-beda ya gitu kan. Terus ada guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif bagi semua siswa. Guru dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara mandiri dan berkolaborasi dengan orang lain, serta guru dapat menilai perkembangan siswa secara komprehensif, tidak hanya berdasarkan nilai akademis juga. Jadi, guru juga tidak dilihat dari nilainya saja. Terkadang guru juga dilihat dari perkembangan seorang siswa juga gitu kan, secara komprehensifnya. Nah, baiklah, sekian dari kami, semoga bisa dipahami apa yang telah saya jelaskan. Adapun yang kurang pahamnya bisa saja di kolom komentar, dan kalau misalkan menginginkan materinya bisa ya berkomentar di saya. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjelaskan di poin selanjutnya. Bye bye.